hubungan manusia di atas kapal. Ada beberapa pokok bahasan. Cakupan materi hubungan manusia di atas kapal pada sore ini cukup banyak, tapi mungkin kita menyesuaikan waktulah. Yang pertama, aspek hubungan kemanusiaan. Yang kedua, perilaku manusia. Yang ketiga, masalah-masalah sosial. Yang keempat, konflik. Yang kelima, tentang kedudukan, hubungan antara manusia dalam kehidupan sosial di kapal, dan kepemimpinan. Ini menjadi cakupan materi hubungan manusia di atas kapal, sekaligus beberapa itu menjadi faktor-faktor yang menentukan hubungan manusia di atas kapal. Nah, apa tujuannya? Jadi saya ingin sampaikan, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan memahami aspek hubungan kemanusiaan. Tadi ada bagaimana perilaku manusia dan bagaimana implikasinya di atas kapal, masalah-masalah sosial, tadi konflik, kepemimpinan, disiplin dan perilaku organisasi di kapal, sehingga menyadari pentingnya menjaga tanggung jawab sosial sesamanya. Jadi kita ini di atas kapal harus mampu menjaga diri. Kenapa? Karena kita juga punya tanggung jawab sosial terhadap orang lain di atas kapal. Sebagai komunitas kita dalam satu kapal. Jika ini tidak dijaga dengan baik, maka itu gawat dan berbahaya. Seperti itu. Nah, aspek umum hubungan antar manusia, itu yang pertama, perkembangan perilaku kelompok. Saya ingin sampaikan perkembangan perilaku kelompok. Hubungan antar manusia ini kan telah ada sejak zaman dahulu kala, sejak zaman primitif. Dimulai dengan membentuk kelompok dengan alasan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas atau makhluk-makhluk lainnya zaman itu. Yang kedua itu karena suatu keinginan untuk alasan sosial. Ini sudah mulai masuk nih. Seperti pengumpulan makanan, kebutuhan berkawan, dan lain-lain. Nah, bentuk kelompok tersebut maju dan berkembang ke arah suatu susunan masyarakat yang lebih baik, di mana anggotanya hidup lebih akrab. Ya. Karena sikap budaya yang umum, kepercayaan sosial, keagamaan, aspek politik bahkan, dan keinginan untuk hidup serta bekerja dalam suatu kerangka yang namanya peraturan hukum atau rule of law. Nah, oleh karena itu, perilaku kelompok dapat diwarnai atau dipengaruhi oleh, ya, pertama pengaruh sosial, luar biasa ini pengaruhnya. Pengaruh budaya biasanya dibawa itu kemana-mana, tapi dengan tekanan sosial ekonomi, kadang-kadang bisa menggeser juga hal ini. Contoh, Jepang itu negara high-tech, advanced technology, ya. Tapi Jepang not only high technology country on the world, but Japan also itu very strong culture. Anda lihat, kalau Anda ke Jepang, teknologinya begitu pesat dan tinggi, tapi budaya lokal itu tetap bertahan sampai sekarang. Yang kedua, perubahan perilaku organisasi. Ini saya ingin sampaikan begini. Revolusi industri yang dimulai dan berkembang pada pertengahan abad 18 di Inggris itu menyebabkan perubahan-perubahan yang besar pada kehidupan masyarakat. Orang yang telah hidup berabad-abad pada suatu lingkungan pertanian yang luas ini dahulu terpusat pada perumahan di desa-desa dan perkampungan, mulai berpindah ke daerah di mana industri berkembang untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih besar. Sudah mulai menghitung gitu. Daerah dan kota mulai terbentuk dan mendapatkan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan engineering, mengikuti industri menuju ke arah laju yang meningkat. Itu
Ini nanti kita lihat apa hubungannya. Nah, perubahan-perubahan sosial sangat pesat dan membawa pendidikan dan kesehatan serta transportasi massal. Lihat, buat negara-negara maju itu tumpuannya apa? Pendidikan, kemudian kesadaran terhadap kesehatan, dan lihat bagaimana transportasi massa dan lain-lain itu seolah menjadi ikon. Dulu kita ingin ke Bangkok, ingin ke Jepang, pengen naik subway, pengen naik Shinkansen, pengen naik Bullet Train. Sekarang Indonesia sudah bangga dengan adanya MRT misalnya, terus seperti itu. Ada speed train, Bandung Jakarta sebentar lagi, itu dan lain-lain seperti itu. Pada umumnya manusia membentuk suatu kelompok sosial karena apa? Ada motif yang sama. Mudah-mudahan tidak motif negatif ya. Anda di kapal tidak tujuan untuk sama-sama niat tidak baik gitu ya. Adanya sifat in group dan out group ini yang barangkali perlu kita hindari. Kalau in group dan out groupnya ini negatif, oh ini bukan kelompok gue, ya ini kelompoknya yang lain, terjadilah geng motor sana sini, sahabat sana sahabat sini, karena bukan in group. Adanya solidaritas, adanya struktur kelompok, ya kan seperti itu ya, struktur kelompok nih, zamannya bikers, grup biker seperti itu. Ada kelompok, ada sosialita itu kan, berkembang, dan adanya norma-norma kelompok seperti itu ya. Itu kenapa manusia ini membentuk suatu kelompok sosial, dan karena itu. Jadi mudah-mudahan juga karena hal-hal yang lebih religius gitu ya. Oke. Yang ketiga itu kita bicara masalah sosial tadi seperti yang saya sampaikan. Perbedaan-perbedaan yang ada berkenaan dengan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masing-masing masyarakat tersebut secara garis besarnya disebabkan oleh apa gitu ya. Satu, perbedaan tingkat perkembangan kebudayaan dan masyarakatnya. Jadi ketika ada perkembangan tingkat kebudayaan dan masyarakatnya mengikuti budaya tersebut, ini biasanya ini secara global ya. Kita belum ngomong di atas kapal. Sifat kependudukannya. Lihat saja pergeseran-pergeseran di suatu negara yang dulunya misalnya model Singapura gitu ya, itu majoritas dulu udah adalah orang-orang Melayu, sekarang sudah bergeser gitu ya, makin berkurang Melayunya misalnya. Keadaan lingkungan alam ini juga berpengaruh gitu ya, sehingga orang bisa terpaksa harus bermigrasi gitu ya karena kondisi lingkungan alam yang tidak mendukung. Pengertian masalah-masalah sosial adalah adanya kondisi atau suatu keadaan tertentu dalam kehidupan sosial warga masyarakat yang bersangkutan. Nah, kondisi atau keadaan sosial tertentu sebenarnya merupakan hasil dari proses kehidupan manusia itu sendiri yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Apa itu? Kebutuhan jasmani. Nanti jangan diartikan lain-lain ya. Ini manusia ini harus makan, harus minum, ada buang air, bernapas, sampai mengadakan hubungan kelamin gitu loh, dan sebagainya. Itu kebutuhan jasmani. Kemudian yang kedua, kebutuhan sosial. Berhubungan dengan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain, memecahkan berbagai masalah bersama, dan lain sebagainya. Dan kebutuhan kejiwaan untuk mendapat merasakan aman dan tentram, membutuhkan cinta kasih dan sayang, kemudian itu dan tentu hal-hal lainnya yang bersifat individual dan dalam hal kebutuhan sosial. Saya masuk sekarang karena di kapal juga tidak juga bebas dari konflik. Hati-hati, Anda jangan kembangkan poin 4 ini. Saya kasih tulisan 4 ini, konflik itu merah. Konflik adalah pertentangan keinginan yang menimbulkan ketegangan, ketidakcocokan, atau perbedaan pendapat. Kalau ini berkembang di atas kapal, apa yang terjadi kira-kira? Itu ya.
Secara sosial, konflik adalah percekcokan, perselisihan, pertentangan yang didasari oleh adanya perbedaan di dalam hubungan sosial. Konflik dapat terjadi pada semua orang yang saling berinteraksi. Kenapa demikian? Karena konflik merupakan proses interaksi yang mengarah kepada perpecahan, yaitu interaksi disosiatif. Jadi kita berharap sih sebetulnya kalau konflik itu merupakan proses interaksi, ya harapannya mengarah ke interaksi yang positif, bukan ke perpecahan. Yang menjadi interaksi disosiatif harusnya interaksi asosiatif gitu ya. Nah, konflik sosial itu juga pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Jangan sampai nanti di atas kapal berkembang antar kubu ya. Di atas kapal Anda akan bergabung dengan berbagai suku, berbeda negara bahkan. Itu jangan sampai terjadi. Kita harus pandai bagaimana hubungan baik antar sesama ini dijaga dengan baik. Jadi, ada yang mengatakan bahwa konflik itu mencakup perbedaan antara nilai sosial dan pribadi. Ketidakmampuan bertindak sesuai dengan prinsip dan nilai pribadi. Hati-hati, Anda harus punya keberadaan yang kuat nanti di atas kapal. Tapi ternyata kurangnya komunikasi itu juga menjadi persoalan. Problema yang dibesar-besarkan, gibah gitu ya, menjadi fitnah, atau perbedaan tingkah laku karena perbedaan latar belakang kultur. Hati-hati. Kita bergabung dengan orang Korea, dengan orang Vietnam, dengan orang Bangladesh, dengan India dalam satu kapal. Kultur berbeda, agama berbeda, pendidikan mungkin satu level tapi beda negara, atau faktor-faktor lain. Namun demikian, konflik adalah bagian dari hidup kita. So, kita yang berakal harus pandai mengelola konflik menjadi hal yang produktif dan positif. Pada kapal-kapal modern dengan awak kapalnya yang multinasional, itu juga menghadirkan suatu situasi di mana kesulitan dan masalah akan menambah pertentangan. Jadi perbedaan pengetahuan atau teknologi yang diadopsi oleh masing-masing orang itu juga kadang menjadi sesuatu. Sedangkan kapal harus beroperasi dengan sekelompok manusia yang berlatar belakang budaya yang mungkin berbeda dengan tingkat kemungkinan yang tinggi akan masalah komunikasi dan bahasa. Jadi hati-hati, dari awal tadi saya mengatakan di materi pertama, keharusan seorang yang akan kerja di atas kapal di samping memiliki kompetensi tertentu, Anda harus juga menguasai bahasa yang direkomendasikan. Nah, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan konflik? Yang pertama, aspek organisasi. Pada saat nanti Anda membuat PKL ya, perjanjian kerja laut, itu lihat saja kapal ini diminati banyak orang apa tidak, kemudian cukup nggak tenaga kerjanya, karena aspek organisasi itu diantaranya yang penyebab konflik adalah kurangnya tenaga kerja. Gitu ya. Perubahan-perubahan organisasi, perasaan kurang aman dari segi keamanan dan keselamatan kerja, tidak adanya standar pekerjaan, pembinaan karir yang kurang lancar, diskriminasi di pekerjaan, tujuan perusahaan yang kurang jelas, problema mengenai peralatan dan instrumen antar bagian. Jadi Anda perhatikan. Jadi sebelum Anda tanda tangan PKL nanti, lihat dulu kapal ini kira-kira seperti apa sih? Tanya kepada seniornya dan lain-lain gitu ya. Itu kenapa? Karena ketika Anda masuk bekerja, sudah tanda tangan PKL, masuk di dalam sijil, Anda wajib dinas jaga di kapal,
maka kontrak kerja Anda tergantung. Satu trip, tidak kemudian masa tertentu, setahun, 2 tahun, itu sudah menjadi tanggung jawab kita dan punya tanggung jawab moral dan sosial terhadap perjanjian kerja itu. Yang kedua, aspek manajerial. Pendelegasian wewenang yang tidak cukup, tidak adil, loyalitas yang tidak utuh, manajemen yang kurang pakar, sentralisasi power yang terus-menerus, wah ini menjadi persoalan. Ya, lihat saja lah ya di sekitar kita saat ini. Jadi, itu cerminan ya. Hanya saya ingin kasih tahu bahwa kapal adalah cerminan sebuah negara. Ya. Jadi begitu nakodanya seperti tadi, pasti konflik, pasti ribut. Jangan sampai konflik diciptakan. Yang ketiga, aspek behavior. Biasanya behavior mencerminkan dua kategori di atas. Tentang kurang baik komunikasi, tentang bagaimana informasi yang tidak disampaikan, tidak disebarkan dengan utuh, ada yang ditutup-tutupi, itu tentang kurangnya kepercayaan di dalam organisasi. Nah, berikutnya adalah hal lain-lain, jadi konflik banyak sekali sebetulnya, tapi ini kira-kira yang menyentuh organisasi dan individual, menyentuh organisasi dan manajerial. Itu yang lainnya adalah disebabkan karena organisasi yang kompleks, adanya pertentangan antara eh, eh, tas melawan proses gitu ya. Jadi dan perbedaan di dalam nilai atau belief gitu ya, atau objektif. Jadi kadang-kadang keyakinan kita gitu ya, atau apa yang menjadi nilai-nilai pada diri kita tidak dapat itu di atas kapal, terus kita frustasi, terjadilah sesuatu seperti itu. Jadi harus siap betul secara mental ya. Kemudian bagaimana sih penyelesaiannya konflik? Kalau Anda jadi nakoda nih, setidaknya di sini banyak sekali ya. Ada 3 metode penyelesaian konflik yang sering digunakan. Yang pertama, terpaksa dominasi dan penekanan gitu loh. Kalau kondisi di atas kapal, jangan dibiarkan konflik itu. Nah, dilakukan dengan beberapa cara kalau model ini. Satu, ya terpaksa. Kekerasan bukan arti kekerasan yang membunuh gitu ya. Keras. Bersifat penekanan otokratif. Kenapa? Karena nakoda wajib membawa kapal sampai ke dermaga. Kalau di laut sudah berperang, apa yang terjadi? Kedua, penenangan. Merupakan cara yang lebih diplomatis. Kalau tadi otokratif, represif, sekarang ini yang lebih tenang itu lebih diplomatis. Yang ketiga, penghindaran gitu, menghindar untuk mengambil posisi yang tegas. Ada juga seperti itu. Jadi mengembangkan itu, di floating soal itu. Aturan mayoritas gitu. Ada apa sih? Mungkin ada adat yang mengatur. Mencoba untuk menyelesaikan konflik antara kelompok dengan melakukan pemungutan suara dengan prosedur yang adil. Jadi kalau ada konflik yang memang diperlukan pemecahan bersama ya terpaksa begitu. Yang kedua, banyak bagus kompromi ya. Melalui kompromi mencoba menyelesaikan konflik dengan pencarian jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, caranya adalah pemecahan masalah integratif. Konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan masalah bersama yang dapat diselesaikan melalui teknik-teknik pemecahan masalah, yaitu dengan konsensus, konfrontasi jika perlu, dan penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Jadi kita lemparkan gitu. Kita punya tujuan yang lebih tinggi loh. Kalau Anda seperti ini, wah ini berbahaya. Kita hanya nyampe di mana seperti itu. Oke, yang kelima adalah ini sudah keluar dari konflik tentang kedudukan. Kedudukan ini dapat diartikan tingkat seseorang dalam suatu kelompok dan melahirkan pengakuan, penghargaan, penerimaan yang diberikan kepada seseorang. Jadi kedudukan yang lebih tinggi ini dikejar orang, dikejar oleh bahkan oleh ABK menjadi nakoda itu dengan prestasinya. Kenapa? Nanti kekuasaan dan pengaruh gitu ya, karena mencakup banyak istimewa, partisipasi yang lebih luas.
interaksi yang lebih besar, kemudian kesempatan memperoleh peran dan tanggung jawab yang lebih penting gitu ya. Nah, kedudukan yang lebih rendah selalu berarti bahwa orang merasa terisolasi dari kegiatan-kegiatan utama dan ada kecenderungan yang menunjukkan gejala stres tertekan. Saya sampaikan ini karena saya juga pernah di kapal, tidak sebentar atau tidak lama juga. Tapi situasi ini memang dirasakan gitu oleh setiap orang yang di level-level rating ya, di level-level ABK biasa. Jadi seorang nakoda harus mampu membuat suasana kondusif. Jadi kedudukan ini juga bisa berpengaruh terhadap banyak hal. Hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial di kapal. Jadi hubungan antara manusia dalam kehidupan di kapal itu secara sosial jadi gini. Yang pertama ini tentu ditentukan oleh manajemen. Yang kedua, tujuan ada fungsi dan hambatan yang ada dihadapi bersama. Kemudian organisasi manajemen perkapalan dan sistem kerja di kapal. Jadi ini juga seringkali menjadi faktor hubungan antara manusia dalam kehidupan sosial di kapal ini dipengaruhi oleh hal-hal seperti ini. Jadi nanti ada orang yang kerja lembur terus, ada orang yang tidur terus gitu kan, ada yang oleh karena itu dijelaskan di dalam perjanjian kerja laut itu penting sekali apa yang menjadi hak dan kewajiban kita gitu ya. Secara sosial dan lingkungan kerja ini juga tadi ada aspek-aspek sosial, keharmonisan dan motivasi jadi ya, disiplin, tanggung jawab individu, revisi penggunaan alkohol dan obat-obatan. Ini kalau di kapal ada ini judul penggunaan alkohol dan obat-obatan. Alkohol itu dibatasi berapa, itu kalau di kapal-kapal besar itu memang ada batasannya penggunaan alkohol, saya angkanya ada gitu, nanti di materi yang lain mungkin akan disampaikan. Seorang pemimpin itu gambarannya adalah representasi dari kesanggupan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukannya dengan penuh semangat. Kepemimpinan adalah sebagian daripada manajemen. Seorang manajer diminta melakukan fungsi-fungsi, kembali ke manajemen ya, teori manajemen, merencanakan dengan baik, mengatur organisasi, jangan sampai Anda keliru sebagai seorang perwira, seorang nakoda, harus mampu memberikan pengarahan, mengarahkan, ada enlightening, pencerahan kepada tim di atas kapal itu ya. Apakah Anda sebagai perwira atau sebagai ABK biasa itu ya. Anda harus kalau sebagai ABK biasa harus mampu mendengarkan arahan. Kalau seorang pemimpin harus mampu memberikan arahan-arahan yang jelas. Kemudian harus mampu mengendalikan berbagai hal. Bukan hanya organisasinya, bukan hanya kapalnya, tetapi juga orang-orang yang ada di kapal harus mampu kita kendalikan. Oleh karena itu tidak mudah mencari calon-calon ABK di atas kapal. Makanya harus ada asesmen yang benar, ada pengecekan, ada psikotes dan lain-lain. Kenapa? Karena di kapal itu adalah negara kecil dan komunitasnya terbatas, tapi satu sama lain saling berinteraksi sangat intens karena orangnya itu saja. Kemudian harus mampu menyelaraskan, mengkoordinasikan. Jadi sini ada planning, ada organizing, ada directing, ada controlling, dan coordinating. Itu penting sekali kemampuan seorang pemimpin. Dari itu semua harapannya akan membentuk gaya kepemimpinan yang bijaksana. Saya tidak usah jelaskan panjang lebar bagaimana gaya kepemimpinan, karena gaya kepemimpinan biasanya dipengaruhi oleh sifat-sifat individu orang itu juga. Bawaannya, talentnya seperti apa. Tetapi Anda jangan lupa, siapapun Anda sebagai nakoda, sebagai pemimpin, bahwa Anda punya kewajiban yang standar di manajemen dari mulai planning, organizing, directing, controlling, sama coordinating. Jangan lupa
seorang nakoda juga harus mampu menjadi penyejuk bagi ABK-nya. Tugasnya banyak, tadi kan ada tugas sebagai pemimpin di atas kapal, pemegang kewibawaan di atas kapal, sebagai penegak hukum, bahkan bisa membuat akte-akte untuk kalau ada yang kejadian, ada kematian dan lain-lain segala. Jadi banyak hal. Jadi nakoda ini punya fungsi sebagai pemimpin, pemegang kewibawaan, dan tugas-tugas lainnya yang memang dimandatkan baik secara nasional maupun menjadi keputusan di dalam konvensi internasional sebagai nakoda di atas kapal. Mungkin itu ya beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan sore ini. Mudah-mudahan tidak terlalu membosankan, dan materi ini memang materi tentang hubungan manusia di atas kapal. Jadi prinsipnya bahwa dalam berbagai hal, jadi aspek hubungan kemanusiaan ini dan perilaku manusia itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi kerja di atas kapal. Demikian mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia untuk selanjutnya.